Apakah resign dulu, kemudian baru mencari pekerjaan, atau memang sudah dapat? Nggak, saya resign dulu. Maybe ideas are sangat penting gitu tuh punya ide gitu. Cuman execution ini is priceless. Execution ini is everything. Kalau nggak salah itu masuk dapat seri A ya? Iya, paling terakhir alhamdulillah di seri A di luar biasa. 2021. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum sahabat Rukun. Sebelum nonton podcast Seru Muslimpreneur di lebaran kali ini, Ane mau ngenalin ada teh dan minyak oles dari Kahira. Banyak banget manfaatnya seperti mengatasi benjolan, nyeri sendi, nyeri otot, syaraf terjepit, bahkan alergi juga loh. Nah, bukan hanya unggul dari manfaatnya aja nih, Kahira juga mengandung bahan-bahan alami dan berkualitas yang sudah teruji klinis, serta telah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI sehingga aman dan tanpa efek samping. Kahira ini juga sudah dipercaya oleh ulama ternama di Indonesia, mulai dari Mama Dede, Ustadz Wijayanto, Ustadz Hanataki, hingga Taki Malik. Kahira juga sudah memiliki ribuan testimoni dari customer yang sudah merasakan manfaatnya. So, buat teman-teman yang ingin menghilangkan benjolan atau memiliki keluhan serta nyeri sendi ataupun syaraf terjepit, bisa banget loh pakai Kahira ini. Kahira ahlinya benjolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini adalah Bang Arya Budi Nugraha nih. Masya Allah nih, Ketum MES Jakarta Selatan. Luar biasa, yang ada di HIPMI juga, founder dari Gredu Asia, dan juga seorang, sudah nikah belum sih Bang? Sudah nikah ya. Soalnya kalau misalnya tayang di Sahabat Rukun nih, apalagi di bulan Syawal seperti ini, kalau nggak ditanya kapan nikah, ya ngasih undangan pernikahan nih masalahnya. Siapa tahu dari Sahabat Rukun mau ngirim CV kan. CV pernikahan. Yang menarik sebetulnya saya menikah cukup muda bisa dibilang. Oh iya? Dari waktu itu di 2012 akhir. Usia? 24. 24. Oh iya sih, kalau di perkotaan 24 itu sangat muda loh. Kami kalau misalnya di daerah mungkin umum lah ya 24 ya. Kenapa waktu itu? Nah, sebelum kita bahas masalah Gredu, kita belum bahas masalah bagaimana bermasyarakat, berorganisasi. Tanya dulu nih, nikah muda itu kenapa? Oke. Sebetulnya ada beberapa faktor alasannya ya. Cuman memang pada saat itu karena ini kebetulan istri juga keturunan jemaah kebetulan. Keturunan Arab. Wah, Masya Allah. Jadi memang salah satu ini ya sebaiknya memang menikah gitu daripada betul disegerakan lah ya. Untuk menghindari ya pacaran dan lain-lain. Itu salah satunya dan juga memang karena waktu itu memang emang sudah berniat berkeluarga gitu. Saya khawatir kalau misalnya nanti ditunda-tunda malah qadarullah takutnya nggak kejadian gitu. Oh jadi, gitu. Ya, jadi waktu itu alasannya itu sih. Tapi cukup kuat juga ya, sebagai anak muda kan biasanya memilih pasangan, milih pekerjaan itu kan galau tuh, Bang Arya. Biasanya apalagi masalah pasangan. Oh ini benar nggak ya seumur hidup sama dia gitu kan? Oh ini jangan-jangan dengan hal kekurangan segala macamnya gimana? Jadi insecure tuh. Itu waktu itu yakin itu gimana itu? Bismillah. Jadi berharap insya Allah ini adalah pilihan terbaik. Alhamdulillah sampai sekarang ini memang pilihan terbaik. Dan berharap sampai nanti ya, sampai akhir ajal. Tapi memang waktu itu saya memang tipe orang bukan yang terlalu banyak ini ya, overthinking sesuatu gitu. Nanti gimana kalau A, B, C. Memang perlu untuk beberapa hal kalau kita sedang menghadapi suatu urusan, masalah ataupun mengerjakan suatu bisnis, memang ada baiknya memikirkan beberapa plan ataupun persiapan. Ya bercabang ya. Persiapan seperti apa. Cuman pada saat itu saya karena sudah yakin dan juga saya tipe yang Bismillah jalanin aja, jadi saya menyanggupi lah pilihan tersebut. Ikhtiar dan tawakalnya ya. Bismillah. Masya Allah loh. Yeah. Tapi memang rata-rata nih yang Ane temukan ya, biasanya kalau udah tawakalnya 100%, ikhtiarnya 100%, kayaknya jalannya tuh ngalir aja gitu ya. Masya Allah tuh luar biasa. Nah ngomongin masalah dari pernikahan, nah sekarang ngomongin masalah ini nih, pekerjaan nih. Sebelum kita ngobrolin masalah Gredu,
sebenarnya bekerjanya, berkarirnya tuh di mana aja sih sebenarnya Bang Arya itu? Ya, ini juga menarik sebetulnya. Jadi waktu awal memang setelah lulus saya pada umumnya berkarir ya sebagai profesional. Saya bekerja waktu itu sempat bekerja beberapa tahun, hampir 3 tahun actually di bank. Oh di bank justru Di bank. awalnya ya? Iya di bank. Waktu itu salah satu bank yang punya nama lah, bank multinasional dari luar. Waktu itu kantornya di Sudirman dan ya pada saat itu memang pekerjaan pertama dan juga saya juga masih muda. Cuman setelah hampir 3 tahun akhirnya sambil belajar agama juga lebih lanjut, kemudian juga punya kayak karena masih muda saya mengikuti tren juga, tren perkembangan dari segi industri bisnis seperti apa. And waktu itu begitu mulai masuk ke tahun 2014-2015 itu kan memang sektor bisnis teknologi ataupun tech startup ini mulai emerge, mulai bermunculan gitu. Akhirnya setelah itu karena sudah belajar agama juga ingin menjauhkan diri dari ribawi waktu itu. Masya karena banknya waktu itu non syariah konvensional. Jadi sekalian dan ada opportunity juga kebetulan pada saat itu saya pindah ke perusahaan tech startup waktu itu pada saat itu Gojek pada saat itu. Wah itu juga salah satu idaman anak muda itu kerjanya di startup gitu kan. Yeah. Masya Allah. Hijrahnya itu berarti tidak hanya seputar memang perkembangan teknologi, tapi juga ada unsur masalah syariahnya tuh berarti. Betul. Seberapa lama belajar pengetahuan tentang syariah hingga akhirnya benar-benar yakin nih pengen hijrah? Itu kan maksudnya ibaratnya bank ya dengan segala mungkin fasilitasnya dan segala kenikmatan yang bisa didapatkan benefitnya gitu. Sebetulnya sampai sekarang juga masih belajar. Saya belum menganggap diri saya sebagai expert, tapi terus belajar. Bismillah. Tapi waktu itu membutuhkan waktu kurang lebih mungkin setahun ada ya. Oh, setahunan untuk saya ke expose ke informasinya hampir ya 6 bulan ke atas, mulai belajar lebih detail dan akhirnya memberanikan diri untuk membuat keputusan. Tapi memang waktu itu saya dibantu oleh lingkungan saya yang sangat suportif, yang memang punya informasi dan expertise di sisi ekonomi syariah tersebut. Jadi saya juga belajar banyak gitu. Masya Allah. Katanya kan kalau menurut hadis kalau kita ingin menjadi lebih baik, lingkungannya pun juga insya Allah harus baik. Harus dibentuk dengan kebaikan gitu ya. Yeah. Wow. Berarti gini, 1 tahun belajar, kemudian dengan supportnya itu apakah resign dulu, kemudian baru mencari pekerjaan, atau memang sudah dapat? Nggak, saya resign dulu. Resign dulu. Yeah. Berarti mengambil risiko itu ya. Tapi alhamdulillah itu dia kan kalau memang memilih jalan yang memang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini insya Allah kan akan dimudahkan. Jadi alhamdulillah waktu itu memang dimudahkan gitu. Jadi jedanya nggak terlalu lama. Waktu itu saya sempat mungkin 2-3 bulan aja sih. Waktu itu belum saya resign, habis itu sempat lagi cukup leluasa, waktunya lebih luang, sambil terus belajar, ikut pengajian dan lain-lain lah, belajar dari orang, dari ulama dan lain-lain. Kemudian setelah itu alhamdulillah dapat kesempatan tersebut untuk bisa di Gojek berkarya ya di industri baru lagi ya kan. Masya Allah, karena memang kayaknya sih banyak ya Bang Arya fenomena di mana teman-teman milenial ini ketika sudah melek terkait syariah itu ya ada yang memang masih ragu, ada yang mungkin lebih defensif karena melihat pertimbangan-pertimbangan lain. Ada yang memang seperti mungkin Bang Arya yang langsung udah bismillah resign dulu, ya nanti akan ada aja mungkin rezeki Allah akan arahkan kemana gitu ya. Salah satu teman saya nih ada nih, teman Anda itu dari bank juga resign karena mungkin udah mulai melek nih terkait literasi syariah, ekonomi syariah, ribanya seperti apa gitu kan. Nah ketika resign buka usaha sendiri, tapi memang hal-hal seperti itu menurut Bang Arya perlu bertahap atau mungkin ketika pengetahuan itu sudah cukup, yaudah coba aja keluar dulu gitu. Menurut saya waktu itu mengambil keputusan sesuai analisa yang saya lakukan dan menurut saya paling terbaik, jadi saya lakukan itu. Cuman mungkin setiap orang punya ini ya beda-beda ya, konsiderasinya, pertimbangannya beda-beda. Kalau saya pada dasarnya
melakukan banyak perencanaan, perancangan, nanti khawatirnya tadi ujung-ujungnya nanti ketunda akhirnya Nggak jadi. berubah pikiran gitu kan, karena kan namanya juga ya manusia ya kan, ada banyak suara sana sini juga ya kan, kemungkinan nanti bisa berubah gitu keputusannya. Jadi pada saat itu menurut saya ini yang paling baik, dan memang waktu itu dari segi lingkungan, keluarga juga mendukung. Saya nggak ambil pusing waktu itu, alhamdulillah. Wah, hebat. Waktu di Gojek di bagian apa itu, Bang? Oke. Sangat berbeda nggak dengan pekerjaan sebelumnya di bank? Cukup sangat berbeda. Jadi waktu itu alhamdulillah berkesempatan untuk join Gojek itu waktu itu kalau nggak salah di tahun 2015 ya. Waktu itu Gojek juga masih growing, jadi startup yang memang berkembang lebih lanjut setelah dapat pendanaan di seri sekian dari investor ataupun venture capital lainnya. Waktu saya Gojek, saya join itu kalau nggak salah produknya masih ada beberapa, hanya ada GoRide, makanan, GoFood, and GoSend, dan juga GoMart gitu. Jadi belum ada mobil tuh ya? Belum. Ini masih awal banget, dan waktu itu juga kantornya masih yang di kisaran Kemang. Iya. Nah. Itu kok nggak salah yang lagi rame-ramenya orang pingin daftar itu ya, ribuan orang. Betul. Waktu itu sempat ngerasain waktu ada banyak teman-teman dari teman Gojek yang hadir ke lapangan gitu dan memenuhi jalanan sampai ramai banget, dan akhirnya macet total tuh, stuck. Bener-bener itu gerakan yang luar biasa sih sebenarnya, mengubah pola hidup masyarakat Indonesia gitu kan, dan membuka lapangan pekerjaan juga. Betul. Walaupun sisi negatifnya juga ada gitu sih. Wah, luar biasa. Itu waktu itu di bidang apa itu? Oh ya, waktu itu fokusnya di product development management. Jadi kurang lebih fokusnya mengembangkan produk yang produknya adalah solusi teknologi dalam bentuk aplikasi digital. Jadi fokus pada suatu produk waktu itu, contohnya adalah saya lagi itu fokus di logistik di GoBox, integrasi dengan para pihak e-commerce. Jadi kalau misalnya teman-teman membeli barang gitu dari e-commerce, kan ada pengiriman dengan GoSend. Itu proyek saya juga waktu itu. Kemudian terakhir fokus di GoSend juga, yang pengiriman barang. Jadi fokus memang Bang Arya fokusnya ke sana tuh, masalah logistiknya ya. Logistik buat produk teknologinya ya. Sejauh mana penyesuaian ketika pekerjaan yang sangat berbeda itu, Bang? Wow, ya penyesuaiannya sangat cukup ini ya, bikin saya cukup kaget ya. Untuk beberapa bulan awal gitu, karena perlu menyesuaikan culture kebudayaannya pada saat itu memang cukup unik, sangat rapid banget, cepat banget gitu. Komunikasi terjadi dengan cepat, dan ada sebuah platform ataupun wadah yang memang memudahkan para karyawannya untuk bisa saling berkomunikasi dengan cepat dan baik gitu. Ada satu platform seperti WhatsApp, tapi bukan WhatsApp, yang memang digunakan oleh company itu, jadi bisa langsung ngobrol antar divisi gitu, cepet banget, seperti chat gitu. Luar biasa itu. Ya, jadi ini memudahkan sekali, karena hal tersebut tidak saya temukan waktu masih belajar bekerja di bank ya, yang memang waktu itu konsepnya sudah korporasi, layer communicationnya yang di corporate kan memang ada banyak step ya, ada banyak hierarkinya gitu, jadi membutuhkan waktu, dan waktu di startup tuh cukup sangat berbeda. Ini yang benar-benar rapid, benar-benar dari hari ke hari, dari Senin sampai ke Jumat itu ada beberapa hal yang memang bisa berubah setelah keputusan A dibuat, dan kemudian nanti berubah lagi dari B, habis itu bisa lagi ke C. Jadi culture-nya cukup sangat dinamis banget, tapi saya sangat bersyukur karena belajar banyak sih pada waktu saya di sana gitu. Tapi kalau misalnya nih bagi yang tidak sesuai dengan jurusan itu, Bang, misalnya kalau tadi kan dari perbankan kemudian ke teknologi, nah ini buat sahabat rukun yang kebetulan dia kuliahnya di bidang tertentu jurusannya, tapi bekerja di bidang tertentu, itu penyesuaiannya juga ribet nggak sih, Bang? Ya sebetulnya
Menurut saya ya pasti penyesuaian akan ada selalu ya, learning curve itu akan selalu ada dan pasti butuh dan setiap orang itu mempunyai kapasitas belajarnya berapa lama ya. Cuman memang yang saya lihat di sini salah satu key suksesnya adalah komunikasi sebetulnya. Memang komunikasi ini yang saya lihat dimanapun kita berada ataupun bekerja, ini bisa jadi key suksesnya kalau kita memang bisa menggunakan komunikasi ini dengan baik dan juga secara efisien gitu, dengan cara yang bisa membantu pekerjaan lebih baik lagi gitu. Jadi nggak perlu work harder, tapi kita bisa bekerja dengan lebih smart lah. Ya menarik banget, soalnya memang banyak dari kita kerjanya bidang apa, kuliahnya jurusan apa, itu kan biasanya sangat berbeda gitu loh. Betul. Itu sebenarnya nggak jadi masalah sih yang saya lihat ya, karena selama seseorang itu punya kemauan untuk belajar dan komunikasi tadi dan bisa bekerja dengan peer kolega lainnya, insya Allah sih bisa survive gitu. Benar. Jadi tidak menutup kemungkinan ya bagi mungkin di kuliah atau misalnya kurang menguasai segala macam, belum tentu di bidang pekerjaannya dia tidak mumpuni gitu kan. Betul. Ya. Apalagi sekarang fokusnya juga sudah mulai berubah kan, di mana banyak skill-skill ataupun fokus yang memang sekarang jadi banyak peminatnya ya, seperti data scientist ataupun data engineering gitu. Kemudian seperti fokus skill seperti programming, coding programming yang sekarang memang membantu banyak teman-teman kita untuk bisa memproduksi akhirnya jadi aplikasi digital ataupun website gitu. Kan zaman dulu waktu saya masih di 2015 ke 2017 itu talenta coder, programmer ini masih sangat sedikit lah, masih cukup langka Pak. Makanya waktu itu mungkin perusahaan sempat akuisisi talenta dari negara lain. Sampai ke negara lain ya. Tapi memang sangat luar biasa kebutuhan IT di Indonesia itu ya. Ya. Sekarang sih alhamdulillah the ecosystem, the industri juga sudah semakin mumpuni ya, udah makin banyak, ada banyak teman-teman kita yang punya founder startup yang memang memberdayakan hal-hal tersebut ya, untuk bisa membantu teman-teman kita belajar skill-skill bootcamp gitu ya, pendidikannya. Skill-skill baru ini. Luar biasa. Nah, gini Bang Arya. Pekerjaan Bang Arya ini kan keren nih. Dari perbankan, kemudian hijrah ke Gojek. Nah, dari Gojek itu kan langsung baru akhirnya merintis usaha sendiri kan ya. Kenapa? Jadi dari dulu sebetulnya semenjak lulus saya memang selalu ingin mempunyai usaha sendiri sebagai menjadi entrepreneur. Oh, itu memang sejak kecil itu. Iya, dari zaman muda karena ngelihat ayah sih. Ayah dulu dari profesional turn jadi entrepreneur pada akhirnya, jadi itu menginspirasi saya dan saya punya keinginan tersebut. Dan jadi setelah belajar, berpengalaman gitu di suatu perusahaan berjejaring, akhirnya punya keinginan untuk bisa membangun usaha ataupun bisnis solusi sendiri gitu, yang berbasis teknologi pada saat itu, karena masih relevan dengan apa yang saya kerjakan. Jadi waktu itu ada kesempatan di mana datang dari co-founders Gredu, karena saya nggak sendiri di Gredu, saya punya co-founders, ada 3 orang lagi, jadi total berempat, yang dimana pada saat itu membukakan opportunity buat saya untuk bisa bergabung, dan akhirnya kita bikin bareng gitu. Jadi landasannya kenapa? Karena ingin tadi menjadi entrepreneur, dan satu lagi waktu itu melihat karena Gredu ini fokusnya di edukasi ya, di education. Waktu itu saya merasakan pain points, masalah yang saya hadapi sebagai orang tua murid di sekolah. Karena Gredu ini adalah solusi untuk membantu para stakeholders yang ada di sekolah, yang yaitu adalah guru, murid, orang tua, dan pihak sekolah, untuk bisa menciptakan komunikasi yang ideal dan juga bisa berkolaborasi lebih baik lagi gitu. Jadi ini adalah suatu solusi dalam bentuk aplikasi supaya para stakeholders tadi bisa berkolaborasi lebih
produktif lagi. Problemnya di mana biasanya yang dibuat solusi di Gredo? Apakah di komunikasinya, apakah di sistemnya yang berbeda-beda gitu? Misal kayak kurikulum juga kan mesti berbeda-beda gitu. Betul. Jadi hampir beberapa hal tadi ya secara komprehensif kami coba berikan solusinya terkait komunikasi, terus kemudian tentang transparansi dari sisi data, being accountable kalau biar seperti informasi tentang nilai dari setiap murid gitu semuanya transparan dan mudah diakses. Kemudian ada juga solusi seperti tadi kurikulum. Kami develop suatu LMS, Learning Management System, yang bisa mengadopsi kurikulum yang sudah lama ataupun kurikulum yang sekarang sudah diterapkan. Oh gitu. Ya. Menarik banget ya. Tapi kalau untuk orang tua sendiri itu melihat di Gredo itu apa yang didapatkan? Baik, kalau secara orang tua tadi ya, karena pain pointsnya waktu pada saat itu yang saya rasakan adalah saya sebagai orang tua sulit untuk bisa berkomunikasi dengan pihak sekolah, dengan guru-guru untuk mendapatkan jadwalnya juga sulit. Informasi-informasi tentang anak saya libur kapan, nilai anak saya kapan, kemudian seperti akses untuk bisa membayar suatu SPP ataupun tagihan itu juga sulit. Jadi semua itu bisa didapatkan solusinya di aplikasi Gredo untuk orang tua tadi. Jadi nilai-nilai bisa kelihatan, orang tua bisa memantau jadwal anaknya di sekolah tersebut, juga bisa ketahuan dari Senin sampai Jumat apakah ada ulangan, apakah libur, itu juga bisa dilihat semuanya. Dan kemudian ada fitur juga untuk membantu orang tua supaya bisa melakukan pembayaran tadi ya. Terkait SPP-nya langsung bisa dilihat di aplikasi itu. Karena kami terintegrasi dengan payment gateway sebagai solusi. Masya Allah. Nah, Bang Arya, itu negeri atau swasta atau semuanya bisa ditampung? Oke, fokusnya di K12, jadi sekolah negeri dan swasta dari SD, SMP, SMA dan SMK. Artinya itu sangat mempermudah loh kalau misalnya apalagi yang orang tuanya bekerja, yang tidak bisa melihat bagaimana progres di sekolah, pun ada trouble-nya apa, itu bisa lewat Gredo itu? Bisa, insya Allah. Oh, sudah berapa sekolah yang sudah kerja sama Gredo? Alhamdulillah sejauh ini sudah ada 530. Wah, sudah 500 ya. Jabodetabek apa memang sudah merata? Oh, Jabodetabek. Jabodetabek dan di luar Jabodetabek. Ada beberapa sekolah yang memang di luar Jabodetabek, seperti beberapa di Aceh, kemudian dan beberapa titik lagi. Kalau ngelihat dari ngomongin sekolah juga nih, karena kan Gredo kan sangat memang masuk di wilayah edukasi kan, di wilayah pendidikan kan. Sekolah di Indonesia itu apakah sudah bisa melek teknologi dengan penggunaan Gredo itu sendiri? Baik, pertanyaan menarik. Jadi memang salah satu tantangan ataupun challenge yang kami temukan waktu sedang roadshow gitu keluar Jabodetabek ataupun keluar dari Pulau Jawa, itu memang mindsetnya, terutama dari para guru ya. Nah ini memang cukup challenging untuk bisa melakukan perubahan untuk bisa membantu mereka memeluk teknologi sebagai solusi, karena ada yang masih merasa sulit untuk bisa mengikuti perkembangan ataupun to keep up gitu ya. Kan membangun usaha Gredo ini bagaimana mendigitalisasi, kemudian mempermudah proses pendidikan dengan sistemnya, itu kan nggak mudah tuh Bang Arya, terutama cuma berempat tuh waktu itu membangunnya. Itu merintis usahanya tuh bagaimana merintis Gredonya? Mungkin ini buat tips nih buat sahabat rukun yang pengen juga membangun usaha yang bisa mempermudah orang banyak. Ya, jadi pada waktu itu cukup ini ya, berkesan karena banyak yang dikorbankan, maksudnya dari segi waktu, dari segi kesempatan, opportunity. Jadi memang alhamdulillahnya waktu pada awal kami berhasil mendapatkan suntikan dana dari angel investor waktu awal, ya dari perorangan individu gitu. Dengan konsep dan solusi yang kami coba ajukan, tawarkan, beliau setuju gitu dan convince, akhirnya invest lah di
Geredu secara tim di saat awal gitu. Nah, dengan uang investasi yang sudah diinvest tersebut, kami memberanikan diri lah untuk mulai berkembang, di mana dana yang sudah diinvestasikan kami gunakan untuk meng-hire people, meng-hire orang-orang tenaga kerja yang membantu kami dari beberapa fokus seperti sales, human resource, kemudian tadi ya product technology, research dan lain-lain. Jadi dari situ that's how kita berkembang. Jadi ada bantuan lah dari orang-orang yang sudah pernah di-hire dari Geredu pada awal tersebut. Jadi ibaratnya kalau memang pengen cepat besar, mau nggak mau, suka atau tidak suka, memang secara kebutuhan SDM-nya untuk di perusahaan itu juga harus terpenuhi gitu ya Bang ya? Betul, karena ya di bisnis seperti tech startup ini kan memang asetnya bisa dibilang para karyawan tersebut, para people yang actually working di company tersebut. Nggak ada aset seperti layaknya building ataupun apa kantor, gedung gitu, tapi asetnya adalah people yang memang bisa membantu perusahaan tersebut berkembang dan bisa berlari gitu. Pada alhamdulillahnya memang waktu itu kami bertemu dengan angel investor tersebut untuk tahap awal, dan setelahnya karena dari segi produk, dari sisi bisnis juga sudah mulai berkembang, kami melakukan beberapa kali fundraising lagi, pendanaan lagi dari pihak-pihak investor yang sampai sekarang pun masih berada di Geredu. Kalau nggak salah itu masuk dapat seri A ya? Iya, paling terakhir alhamdulillah di seri A di 2021. Gimana caranya? Mungkin ada tips-tips sedikit gitu yang bisa disampaikan ke sahabat Rukun. Betul. Ya, ini juga banyak ceritanya ya, jatuh bangun sangat berkesan, dan lagi-laginya saya nggak sendiri, pasti bareng co-founder saya yang lainnya, kami berempat, kami melakukan roadshow fundraising ini ke beberapa pihak yang memang in this case adalah venture capital ya, karena venture capital memang punya appetite dan punya keinginan untuk bisa aktif investing di perusahaan-perusahaan startup baru yang memang basisnya yang tech enabled gitu, yang punya teknologi, solusi teknologi. Jadi pada saat itu kami ya belajar secara otodidak, manual, dan juga belajar dari teman-teman yang sudah berhasil melakukan pendanaan. Tips-tipsnya adalah memang pertama dari segi founders ataupun co-founders harus kompak, kemudian harus percaya terhadap produk ataupun solusi yang memang dikerjakan. Ya kemudian kelanjutan ada beberapa hal teknis lagi yang sebetulnya sangat penting lagi adalah dari segi financial details, seperti ada beberapa seperti laporan keuangan, kemudian financial forecast gitu. Ini adalah projection dari sisi financial yang memang mesti dirapikan dan mesti dibentuk untuk bisa memberikan gambaran perusahaan tersebut seperti apa di waktu 3-5 tahun ke depan gitu. Karena kan investor, mereka tertarik untuk invest karena tertarik dengan solusi yang ditawarkan, storyline-nya, dan juga tadi sebuah company ini bisa seperti apa di beberapa tahun ke depan. Oke, kalau misalnya antara sudah monetis atau belum, yang belum ini memungkinkan nggak sih sebenarnya? Oke, di mata investor ya. Oke, yang maksudnya berarti yang sudah cash positif. Betul. Dan versus yang masih bakar duit gitu ya. Iya. Oke. Jadi menariknya waktu sebelum yang disebut-sebut tech winter sekarang ini, pada saat ini keadaan yang sekarang itu memang yang saya lihat banyak perusahaan startup yang tetap melakukan pendanaan walaupun kondisinya masih belum cash positif ataupun EBITDA ini ya hijau gitu. Tapi sekarang nih sudah mulai berubah, gamenya udah mulai shifting, dan para investor pun juga sudah lebih picky dan lebih kritis. Of course, suatu bisnis itu mesti punya
plannya untuk bisa sustain dan bisa monetize secara healthy ke depannya. Jadi nggak melulu, kalau dulu kan it was all about growth gitu. Growth dari company-nya bisa eskalasi ataupun scale up sampai seberapa besar, seberapa jauh. Kemudian ada faktor tadi ya, kayak burning cash ataupun ngebakar duit tadi, tanpa memikirkan kalau company ke depannya akan bisa EBITDA positif gitu. Cuman sekarang sudah mulai berubah dan sudah cukup sulit untuk bisa seperti itu lagi, karena tadi investor sudah mulai picky, mereka mulai melek bahwa ya suatu, bukan, sebetulnya mereka juga sudah tahu itu dari awal ya, cuman I think the trend aja sudah mulai, trennya untuk para startup ini mendapatkan dana tuh udah mulai berubah. Jadi solusi-solusi yang memang lebih konkret gitu yang bisa dimonetize ini yang sekarang jadi tujuannya para investor tersebut. Iya, karena pertumbuhan dari user dan segala macam juga mungkin udah lebih kritis dibandingin kalau misalnya sudah ada growth yang lebih baik dan lebih jelas secara cash flow-nya ya. Jadi nggak semua kayak kita ngelihat punya sekian juta downloaders ataupun user gitu, tapi ujung-ujungnya kalau kita belum, kalau ini kan bisnis ya, kita ngomongin bisnis, kalau suatu perusahaan ataupun aplikasi tersebut tidak bisa monetize dari user tersebut, dan kan mereka harus tetap bayar the operational cost ya dari segi server dan the manpower yang mereka punya di company kan, itu harus dibayar terus. Dan IT itu costnya gede banget gak sih? Cukup gede kan? Cukup besar, apalagi kalau udah mau scale up tadi ya, kalau mau skala lebih besar. Karena menampung servernya aja udah budget gitu. Ada biaya server cost, kemudian tim in-house tadi ya buat ngebentuk si produk teknologinya. Belum lagi nanti ada tim designer, UI UX and everything. Itu kan ternyata pusing banget tuh Bang Arya. Dibandingin dengan dulu bekerja, berkarir lah ibarat di perusahaan orang lain dengan membangun usaha, lebih nyaman mana? Still saya masih lebih pilih building my own, maksudnya membangun sendiri sih. Karena ya banyak suka dukanya, dan memang ya tadi ya saya pengen dari dulu punya keinginan untuk jadi entrepreneur. Tapi pada saat yang disama pun juga alhamdulillah bersyukur karena bisa memberikan manfaat buat orang lain, yang itu membuka lapangan kerja. Di situ juga sangat bersyukur sih punya kesempatan seperti itu gitu. Karena kalau dari aneh nih melihat nih, kalau ngeliat dari Credo sih kayaknya memang masa depannya cukup cerah. Karena insyaallah. Menjadi wadah untuk kebermanfaatan dan kemudahan di dunia pendidikan soalnya kan ya. Karena lagi-lagi kan Indonesia ini kan kalau misalnya pendidikannya bisa lebih baik, kemudian kitanya juga belajar lebih nyaman dan lebih murah juga gitu kan, lebih mudah. Kemungkinan juga kan sumber daya manusia kan akan semakin lebih baik lagi gitu kan ya Bang ya. Luar biasa. Nah, BTW gini Bang, berkarir sudah, kemudian akhirnya masuk ke wilayah entrepreneur yang ternyata nggak mudah dan ternyata challenge-nya luar biasa. Dari 500 sekolah yang sudah bekerja sama sampai target di Indonesia ada berapa sekolah ya sebenarnya Bang? Jadi kalau di K12 tuh SD, SMP, SMA dan SMK itu based on terakhir data yang kami cek kurang lebih ada 230.000. 230.000. Iya, tapi ini belum termasuk sekolah-sekolah seperti SLB dan lain-lainnya. Ini ada jumlah angka lagi yang di luar 230.000 tadi. Berarti mimpi dari Credo itu sangat besar sekali ya. Iya. Ini kita belum nyentuh 1% malah kan? Iya. Ada target nggak dari Credo sendiri untuk mencapai 10% atau mungkin 5% gitu? Sebetulnya ada, tapi memang kita tetap melakukan assessment, melakukan analisa juga. Kita nggak ujuk-ujuk kita target segini X di tahun berikut, nggak. Kita melihat banyak faktor juga, karena ada banyak X faktor yang nggak bisa kami kontrol, nggak bisa kami kendalikan. Jadi yang pastinya untuk mitigate hal-hal tersebut kami melakukan banyak kolaborasi juga dengan pihak-pihak eksternal. Oke. Ya. Tapi minimal paling enggak
ada percontohan kali ya Bang ya, setiap daerah mungkin ya yang sudah kerja sama Gredo biar mungkin melihat oh ternyata dengan Gredo ini akan lebih baik, akhirnya diadopsi dengan sekolah-sekolah lain di daerah tersebut kali ya. Betul, memang awalnya gitu untuk fase POC tadi, proof of concept gitu, seperti pilot project ya. Luar biasa Bang, sesibuk itu tuh. Nah tapi kan aneh ketemu ente ini kan sebagai kemarin pelantikan di masyarakat ekonomi syariah nih, dan antum punya amanah di Jakarta Selatan nih sebagai ketua umum nih. Sudah sibuk nih jadi entrepreneur, tapi masih mau berorganisasi bahkan di wilayah dakwah yang bahkan tidak ada finansialnya, maksudnya keuntungannya gitu kan secara duniawi nih, walaupun secara dakwah memang luar biasa. Kenapa mau Bang? Oke, iya. Tadi kenapa mau? Jadi sebetulnya kalau join organisasi ini bukan hal yang pertama kali saya lakukan. Jadi sebelumnya sudah sempat aktif di organisasi kepemudaan, saya seperti HIPMI, kemudian ada Gcraft juga, gerakan ekonomi kreatif, dan terakhir ini yang MES yang sekarang lagi cukup sangat aktif. Alhamdulillah. Jadi kalau saya memang dari dulu sudah suka berorganisasi ya, dari zaman SMA maupun kuliah gitu. Karena suka banget ketemu dengan orang, melakukan komunikasi gitu, belajar dari banyak orang. Tapi kenapa masih mau? Karena tadi sih kembali ke salah satu hal yang tadi sempat saya mention, bahwa kalau menurut hadis yang ada, salah satu amalan yang paling Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai adalah bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan ini ya insya Allah jadi niatan dan landasan untuk tetap bisa aktif dan memberikan kontribusi di MES Jaksel gitu, dan juga MES DKI gitu. Jadi ya ingin nggak cuman fokus hanya duniawi aja tadi mungkin ya, karena kan kita sudah bekerja, melakukan usaha terus, dan mikirin ya tadi biar untung ataupun cuan, tapi di satu sisi ingin juga bisa memberikan kontribusi yang bisa memberikan dampak di afterlife nanti, di akhirat. Masya Allah. Pingin balance ya. Artinya secara duniawinya juga dikejar, secara akhiratnya juga ditabung nih ya berarti Bang ya. Betul. Seberapa penting sih Bang organisasi di tengah kita sebagai sahabat rukun sudah kerja? Mungkin kalau misalnya kuliah kan organisasi bisa ikut gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah kerja, seberapa penting Bang? Oke, cukup sangat penting sebetulnya. Cukup signifikan, karena dengan berorganisasi yang memilih organisasi yang tepat dan juga aktif di dalamnya, itu bisa memberikan dampak yang cukup positif, seperti networking, jejaring, kemudian bisa menambah wawasan juga, pengetahuan, karena kita kan bertemu dengan banyak orang baru dan belajar dari mereka gitu. Dan juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan bersama gitu kan, karena kalau seorang diri mungkin agak sulit ya untuk melakukan kegiatan gitu, apalagi kegiatan yang sifatnya kemasyarakatan, keumatan gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman lain di dalam satu tim, itu akan alhamdulillah lebih mudah. Menurut saya sangat penting sih, apalagi buat para pengusaha, karena menambah jejaring tadi ya. Karena semakin banyak jaringannya, silaturahminya, yang mungkin secara kita sebagai seorang muslim kan, semakin banyak silaturahmi kan kebermanfaatan juga semakin banyak. Betul, ya. Membuka pintu rezeki insyaallah. Betul, dan memperpanjang usia ya. Falyasir rahimahu, Masya Allah. Bang, terakhir Bang, ini kan bulan Syawal. Biasanya kalau Syawal ini kan cukup ramai lah ya transfer ya. Mungkin dari pekerjaan pindah, atau mungkin selain berpindah antar satu pekerjaan ke tempat pekerjaan lain, membangun usaha sendiri dan sebagainya. Ini mungkin tips nih buat sahabat rukun dari Bang Arya. Di rame-rame transfer ini, bagusnya kalau misalnya pengen bikin usaha, konteksnya ini yang pengen jadi entrepreneur, itu langkah awalnya seperti apa? Oke, ini juga kemarin sempat looking back lagi, sempat lihat-lihat, mikir-mikir lagi, kena apa yang ini ya sebetulnya bisa bikin seseorang untuk bisa segera mulai gitu ya. Karena yang saya lihat memang banyak pihak ataupun teman-teman lain yang memang sampai akhir saat ini belum bisa memulai sesuatu, karena mungkin tadi ya overthinking kebanyakan, banyak punya consideration ataupun pertimbangan. Jadi akhirnya pertimbangan itu yang merubah
niatan yang awalnya tadi ingin melakukan akhirnya jadi berubah gitu. Nah, salah satu yang tipsnya adalah mungkin untuk mensegerakan memulai itu segera ya. Jadi maybe ideas are sangat penting gitu tuh punya ide gitu. Cuman execution ini is priceless. Execution ini is everything. Jadi based on banyak pengusaha yang sudah sukses juga pun eksekusi untuk bisa segera melakukan atau memulai sebuah bisnis itu juga adalah yang paling perlu dilakukan ya, karena it's priceless gitu, nggak bisa ini dengan harga, karena beneran itu probably one of the thing yang mesti dilakukan itu to start right away. Bener juga sih, karena mungkin kalau untuk ide kayaknya banyak dari kita tuh idenya macam-macam dan keren-keren ya. Ide bisa bermacam-macam, ideas can be anything kan, bisa banyak, tapi kalau cuman ide-ide aja nggak ada eksekusinya, it's gonna be ideas aja, udah nggak akan jadi apa-apa gitu. Tapi ya dari execution is priceless. Ngejalaninnya tuh mungkin jalan aja dulu atau memperbanyak modal literasinya dulu untuk persiapan dan atau gimana? Ya mungkin of course waktu ingin memulai kita pasti ada beberapa step yang mesti dilakukan nih, seperti research, survey, kemudian melakukan validasi juga ke market. Ada teorinya ada cukup banyak sih. Nggak asal mulai berarti. Ya nggak semua. Tapi yang memang harus itu adalah mengikuti teori, ya berarti belajar untuk melakukannya dengan secara yang proper gitu, dan tapi tetap melakukannya dengan eksekusinya dengan baik juga. Kadang-kadang ada yang udah mulai tapi belum setengah jalan udah hilang semangat, ataupun kayak oh ya udah deh. Udah nih nggak jadi lagi. Jadi itu konsistensi sih sangat penting juga. Ini it will get you very far away kalau you could be consistent. Oh iya. Tapi gini Bang, ada satu lagi nih Bang ya tambahannya. Dia sudah mempersiapkan secara mungkin step by stepnya, kemudian konsistennya mungkin namanya berjalan kan seberapa panjang perjalanan kalau di awal insya Allah konsisten lah. Tapi dia nggak ada dana nih. Gitu kan, dia nggak punya budget untuk mempersiapkan usahanya, nggak punya modal gitu kan. Gimana Bang sarannya Bang? Oke. Modalnya dengkul nih ya kalau misalnya kemarin kan. Jadi ya ini yang tadi ya salah satu dampak positif dari berorganisasi ataupun menambah jaringan networking. Tadi ya melakukan aktif di organisasi ataupun aktif di suatu komunitas. Ini bisa menambah networking, di mana kalau nggak punya dana ya kita cari yang punya dana, which is investor. Kita cari pihak-pihak yang memang bisa membantu untuk bisa memberikan kesempatan di pendanaan tadi ya. Investor ini kan macam-macam, ada yang angel investor, ada yang memang institusi, ada yang venture capital, tadi ada private equity, dan ada juga yang sekarang kemarin lagi cukup marak securities crowdfunding yang syariah. Jadi memang ada banyak tipenya, dan kalau misalnya nggak punya dana ya kita bisa cari dana orang, dan kita bisa dipercaya dan diamanahkan ya, insya Allah nanti bisa dijalankan dengan baik gitu. Jadi mesti cari sih kalau memang nggak ada dananya. Yang saya lakukan juga sebetulnya dengan Greendu kan, kami mendapatkan pendanaan waktu di awal. Gak harus punya modal secara finansial, tapi sebenarnya kita punya step-step lain gitu. Bener. Kan ya. Luar biasa. Masya Allah. Ya itu mungkin jadi inspirasi nih buat sahabat rukun nih Bang Arya. Karena ya usaha itu kan begitu insecure lah bagi kita yang mungkin dari karyawan pingin bikin usaha dengan idenya yang luar biasa, tapi ada masalah-masalah mungkin dari segi finansial, mungkin dari segi kekhawatiran tadi, mungkin ikhtiarnya sudah tapi tawakalnya masih belum nih. Masya Allah. Terima kasih banyak Bang Arya sudah berkenan untuk sharing bersama sahabat rukun nih. Masya Allah. Terima kasih juga sudah diberikan kesempatan pada siang hari ini. Tentunya semoga ini bisa menjadi kebermanfaatan Bang Arya. Amin, insyaallah, semoga. Amin ya rabbal alamin. Buat sahabat rukun jangan lupa untuk di-subscribe tentunya, biar kita bisa mengundang narasumber-narasumber yang insya Allah bermanfaat dan
insya Allah cerdas. Dan jangan lupa juga untuk di like, komen, dan juga jangan lupa untuk di share. Syukron, terima kasih banyak Bang Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.